Oke, saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul adalah keputusan yang membawa dampak. Kita akan buka sama-sama di kitab Daniel 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita membaca. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara yang kekasih, sekali lagi judul khotbah pada hari ini adalah keputusan yang membawa dampak. Saudara, kehidupan ini setiap saat kita harus mengambil keputusan. Hal-hal yang sederhana sampai mungkin kalau kita ada orang mengatakan ada hal besar, ada hal kecil, semuanya kita harus ambil keputusan. Tahukah Anda kita pakai baju yang kita kenakan ini aja, itu hasil dari keputusan kita. Betul? Mungkin di lemari kita banyak baju, ada yang lengan panjang, lengan pendek, berwarna-warni, ya. Dan Anda memilih hari ini untuk memakai baju yang Anda kenakan. Anda mau bangun pagi atau mau bangun siang, mau berdoa atau nggak berdoa, mau baca Alkitab atau nggak baca Alkitab. Semua itu adalah rangkaian keputusan yang harus kita ambil di dalam hidup ini. Dari bangun pagi Anda sudah memutuskan Anda mau bangun atau tidak, ya? Atau Anda mau membiarkan tubuhmu tetap di tempat tidur? Semua keputusan, saudara. Setiap hari kita harus mengambil keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita. Dan setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan kehidupan kita. Amin. Saudara, keputusan yang diambil oleh anak-anak Tuhan seharusnya harus sepadan, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Kehidupan kita harus sesuai dengan apa kata Tuhan. Bukan apa kata manusia. Bukan apa kata keadaan. Bukan apa kata situasi. Bukan apa kata saya. Tetapi apa kata firman Tuhan. Saya percaya kalau ini yang menjadi landasan kehidupan kita. Memutuskan
hal-hal yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya kita pasti berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Dan kita pasti berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Amin. Karena sesungguhnya Tuhan hanya menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang mengasihi akan Dia. Bagi umatnya, amin. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada umatnya. Tidak. Tapi rancangannya ada rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Amin. Ya, ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu, sebagai orang percaya, marilah kita mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini. Kita lihat, saudara, ini cerita di Istana Babel, di mana umat Tuhan, ya, mereka dibawa ke Babel, dan mereka di sana dikatakan mereka dibawa untuk dipekerjakan dalam cerita ini khususnya. Raja Nebukadnezar ini dia membawa beberapa orang dari Yehuda, yaitu termasuk Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk dipekerjakan nanti di kerajaan. Dan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, di ayat 3, saya tampilkan di sini, kita akan lihat. Pada waktu mereka, keempat orang ini sudah dibawa ke istana, dikatakan ayat 3, lalu Raja Nebukadnezar dia bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, ini dibawa, saudara. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Terima kasih. Nah, mereka telah dibawa, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel adalah 4 orang ini yang akan dipekerjakan di istana raja. Dan kalau kita perhatikan ayat 4, di sana dikatakan, mereka ini adalah orang-orang muda yang tidak bercelah. Saudara, orang-orang muda tetapi tidak bercelah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, itu harusnya bisa dilihat. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus hidup. Kalau tidak bercelah, berarti dia hidup. Keempat orang ini hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam kekudusan. Kekudusan atau hidup di dalam kebenaran itu sangat penting sekali bagi orang percaya. Ada firman Allah berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan umat kepunyaannya adalah umat yang kudus. Amin. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah kerajaan Yehuda, kenapa dia diserahkan untuk dikalahkan oleh kerajaan Babilonia? Karena, saudara yang kekasih, kerajaan Yehuda ini, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Mereka telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang luar biasa, walaupun kerajaan ini, saudara kekasih, yang dipimpin oleh Raja Yoyakim pada saat itu, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi di antara umat Allah, masih tersisa ada orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Ada orang-orang yang kudus. Anak-anak muda yang telah mengambil keputusan di dalam kehidupan mereka. Untuk hidup tidak bercelah di hadapan Allah. Katakan amin. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Untuk hidup tidak bercelah. Atau menjaga kehidupan, konsistensi kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang benar di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan bangsa, di hadapan orang banyak, di hadapan umat Allah, bahkan di hadapan dunia. Katakan amin.
Saudara, banyak orang percaya, mengaku dirinya percaya, tetapi kehidupannya, mereka hidup bercelah di hadapan Allah. Saudara, kita telah ditebus dari semua dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan telah membenarkan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang benar, tetapi tetap mencemarkan hidupnya dengan dosa. Saudara, dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi kebenaran akan membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Pilihan ada di tangan kita. Orang-orang muda ini telah memutuskan kehidupannya di usia muda. Mereka tidak bercelah hidupnya. Wow. Saat ini, Anda sudah umur berapa? Apakah Anda masih dikategorikan muda? Atau sudah tua? Saudara yang kekasih. Tetapi ini anak-anak muda, mereka berani berkomitmen di dalam kehidupan mereka. Mengambil keputusan yang benar. Dikatakan di sini, mereka tidak ada sesuatu celah. Tidak bercelah, tidak ada sesuatu pun celah. Saudara tahu celah? Celah itu bukan pada waktu kalau Anda buka pintu, itu bukan celah. Ya, itu lubang, ya, itu terbuka lebar. Celah itu kalau Anda tutup pintu, terus Anda bisa merasakan ada angin yang masuk di celah itu, ya, di antara sangat kecil banget ya, kita tarik pintu sama pembatas pintu, ya kalau kita pegang, nah itu ada angin, nah itu celah. Kalau di sini, kalau winter, ya itu kerasa banget. Kalau lagi winter, lagi minus di luar. Terus padahal rumah saya pintunya udah dua, yang satu di depan untuk store, yang satu yang pintu yang normal. Tetapi dari dalam saya kalau pegang, saya suka pegang di bawah itu. Kalau dingin nggak ya, saya suka pegang. Itu dingin, saudara. Itu celah. Saudara yang kekasih, kalau ini tidak ada suatu pun celah. Ingat, celah itu iblis bisa masuk. Ya, iblis bisa masuk di celah. Iblis bukan hanya masuk waktu Anda buka pintu atau jendela, tapi dia bisa masuk di celah-celah yang ada. Kelihatannya sudah bagus, kelihatannya ke gereja, kelihatannya beribadah, kelihatannya. Hanya kelihatannya, tetapi belum tentu di dalamnya. Tetapi orang-orang ini Alkitab bercatat, mereka tidak ada satupun celah. Katakan amin. Haleluya. Dan dikatakan di sini yang berperawakan baik. Mereka berperawakan baik, saudara. Tahu? Attitude. Jadi bukan berperawakan, oh bukan yang ganteng-ganteng. Bukan itu, saudara. Tapi attitude mereka, tindak tanduk mereka, saudara, adalah orang-orang baik. Ya, saudara, kita bisa melihat ya, dan bisa merasakan kalau kita ada di satu tempat, dan ada orang-orang di sekitar kita, dari kata-kata orang itu, dari dia memperhatikan, kita udah bisa rasa bahwa ini orang ini baik ya. Ya ada orang misalnya, silakan minum Bu, ini Bu, kita rasakan. Itu aja kita senang diperlakukan demikian ya, diperhatiin ya, seperti itu kita senang. Kita bilang ini orang baik ya. Nah ini bukan sekedar seperti itu, tapi dikatakan di sini berperawakan baik. Attitude mereka, setiap tindak tanduk mereka itu bisa dirasakan kebaikannya. Ini juga adalah keputusan di dalam hidup. Apakah kita mengizinkan kebaikan Allah bekerja di dalam kita atau tidak? Amin. Saudara, segala sesuatu kita harus putuskan. Apakah kita mau jadi jahat atau mau jadi baik? Dan keempat orang ini Alkitab mencatat bahwa mereka berperawakan baik. Kehadiran mereka membawa dampak. Amin. Haleluya. Karena mereka telah mengambil keputusan-keputusan yang benar sejak mereka masih muda. Sehingga keputusan mereka membawa dampak pada waktu mereka hadir. Mereka dalam pembuangan ini, saudara. Nanti kita akan baca seterusnya. Dan dikatakan yang memahami berbagai hikmah. Wow. Luar biasa. Ya. Saudara, ini kalau kita hidup tadi tidak bercelah, berperawakan baik. Nah ini dia. Ya. Yang memahami berbagai hikmah.
Jadi mereka ini dipenuhi oleh hikmat Allah. Wow. Siapa di sini kepengen hidupnya dipenuhi hikmat Allah? Saya juga mau. Amin. Saya percaya kalau Anda dipenuhi oleh hikmat Allah, Anda bisa melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini, penglihatan kita harus benar. Ya, harus benar. Sehingga kita bisa berjalan terus dengan kebenaran itu. Kalau kita lihatnya salah, kita lihat di depan itu, kita lihat, waduh, itu kelihatannya surga, kelihatannya, ya. Tapi kalau matanya nggak benar, kelihatannya surga, padahal bukan surga, saudara. Ya, kita ingat cerita siapa? Lot. Pada waktu dia memandang, dia melihat itu seperti daerah itu seperti taman surga. Padahal daerah itu daerah dekat Sodom dan Gomora. Ya, penting sekali penglihatan ini harus mempunyai penglihatan yang benar. Ya, kalau Anda memiliki hikmat Allah bekerja di dalam diri Anda, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Luar biasa nggak? Oh, luar biasa. Luar biasa, bayangin seperti Tuhan melihat. Amin. Kalau roh hikmat bekerja di dalam diri kita. Dikatakan berpengetahuan banyak. Nah, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Ya, makanya kita perlu belajar firman Allah setiap hari. Ya, jangan merasa ada yang udah pintar. Ya, ada seorang bapak, waktu saya lagi layani, dia dengan ibu, dengan istrinya. Dan bapak ini agak ya saya menyatakan aja ya, kita nggak boleh menghakimi, ingat, tapi menyatakan kesalahan, firman Allah berkata kita patut menyatakan kesalahan. Ini bapak ini sedikit agak sombong. Jadi dia bilang, setiap kali saya bicara, padahal mau kanseling, tetapi setiap kali saya bicara, dia bilang, saya udah tahu, pastor, saya udah tahu. Nah, kalau udah tahu ya nggak usah kanseling sama saya, toh. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya sudah tahu. Setiap saya bilang ini, oh saya sudah lakukan itu. Nah terus ngapain kanseling? Ya nggak perlu. Tapi katanya mau kanseling sama saya. Ya puji Tuhan, istrinya lebih baik lah sama dia. Ya, istrinya mau mendengarkan. Nah saudara yang kekasih, kalau orang yang berpengetahuan, ini bukan pengetahuan yang biasa di sini. Mereka berpengetahuan tentang firman Allah. Katakan amin. Ya, saudara, kalau semakin kita berpengetahuan, semakin kita sadari bahwa itu bukan kita, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Saudara, segala sesuatu Anda harus menyadari bahwa itu bukan karena Anda hebat, tapi semua itu karena Tuhan, Roh Kudus yang memberikan itu kepada kita. Amin. Ya. Kita harus sadari itu. Nah, ini mempunyai pengetahuan. Umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Imagine, kalau kita nggak berpengetahuan tentang firman Allah, kita pikir itu udah betul. Padahal salah di mata Tuhan. Benar? Ada banyak orang, masa cuma begini aja nggak boleh? Cuma begitu aja, terlalu fanatik. Nah, ini orang belum berpengetahuan. Ya, saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita yang harus kita putuskan. Apakah kita mau hidup sejajar dengan firman Tuhan? Metanoia, perubahan pola pikir. Amin. Nah, perubahan pola pikir ini adalah perubahan cara berpikir kita. Yang tadinya berpengetahuan, yang menurut kita sekarang pengetahuan Allah yang ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Dikatakan, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Berarti mereka orang-orang yang punya skill. Ya. Orang-orang yang cakap. Saudara bayangin orang-orang seperti ini. Luar biasa nggak? Luar biasa. Yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara yang kekasih. Ya, ini orang-orang yang luar biasa. Saudara, kita akan lihat. Apakah mereka, kehidupan mereka di kerajaan Babilonia membawa dampak buat kerajaan ini atau tidak? Kita akan lihat, saudara yang kekasih. Kalau kita lihat di ayat 4 ini, dikatakan,
Mereka ini sudah dipilih karena hal-hal yang tadi, supaya mereka diajarkan juga tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah ini, mereka mau diajarkan tulisan. Jadi dibawa ke sana dan mereka mulai dipengaruhi oleh dunia. Babilonia di sini berbicara tentang dunia. Saudara yang kekasih, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah dan dijadikan oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita berada di dunia ini, saudara yang kekasih, di dunia yang sudah broken, dunia yang sudah hancur, fallen world, dunia yang sudah jatuh. Kita harus menempatkan posisi kita sebenar-benarnya sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu kita harus hidup di dalam keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Kita lihat 4 orang ini, saudara. Mulai dipengaruhi, mereka mau diajarkan tentang tulisan-tulisan orang Kasdim, saudara yang kekasih. Bahasa Kasdim. Tetapi kita akan lihat selanjutnya di ayat 5. Apa yang dilakukan oleh raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Perhatikan, saudara. Mereka ini, raja menetapkan setiap penetapan raja. Setiap ketetapan raja itu adalah hukum. Kalau Anda melanggar, ada konsekuensi. Betul? Saudara yang kekasih, dikatakan setiap hari mereka harus diberikan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ya, ini orang-orang ini yang akan dipekerjakan 4 orang ini dan orang-orang yang lain tentunya dari Babilonia. Saudara, ini masuk seleksi ceritanya. Masuk seleksi, tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan seleksi, saudara. Tetapi mereka berada di dunia. Ya, mereka berada bukan di tanah air mereka. Mereka berada di tanah air orang. Amin. Tanah air kita, firman Allah berkata, adalah tanah air kerajaan Allah. Boleh bilang amin? Kita adalah penduduk kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi kita berada di tanah air dunia ini. Amin. Untuk itu kita harus menjaga kehidupan kita dengan benar. Dan kita lihat, raja mau mendidik mereka. Dikatakan mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Mereka mau dididik, saudara, dengan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang ada di Babilonia. Saudara, di dunia ini ada hukum-hukum dunia. Ada sistem dunia yang ditawarkan kepada kita. Saudara, kita harus mengambil keputusan yang benar di dalam hidup ini. Karena setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil akan menentukan langkah berikutnya dari kehidupan kita. Kalau kata kita salah mengambil keputusan, kesalahanlah yang akan kita peroleh di langkah berikutnya. Saudara, pada waktu Anda memutuskan untuk salah, atau Anda melangkah dengan step yang salah, step berikutnya pasti salah. Selanjutnya pasti salah. Sampai Anda berhenti dari step yang salah ini, pindah kepada kebenaran. Baru Anda akan memulai step kebenaran demi kebenaran. Kalau Anda akan melanjutkan, ini akan hancur. Saudara, sementara saya berkhotbah di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Roh Kudus. Kalau ada step-step yang salah di dalam umat Allah, hari ini kau ingatkan kami. Sehingga kami memberhentikan langkah kami yang salah. Katakan amin. Dan kami berpindah kepada langkah kebenaran. Saudara, ingat. Hanya kebenaran yang akan menjamin hidupmu selama ada di dunia ini. Hanya kebenaran yang akan membawa engkau berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Kalau Anda berjalan di dalam kesalahan, Anda akan menuju kepada kebinasaan. Tahu arti kebinasaan? Anda tidak akan merasa nyaman. Anda akan
berhadapan dengan hal-hal yang membawa kehidupan Anda kepada kehancuran. Karena dunia ini udah hancur. Kalau kita hidup dengan sistem dunia, kehancuranlah yang akan kita peroleh. Dunia yang sudah broken, sudah hancur, sudah jatuh. Kalau Anda berjalan dengan sistem dunia ini, Anda memutuskan untuk berjalan dengan sistem dunia ini, dan kehancuran, kejatuhanlah yang akan Anda peroleh. Tetapi kita lihat, ini semua tawaran-tawaran dunia. Mereka mau dididik, dikasih makanan raja. Ayat 6. Nah, tadi saya sudah kasih tahu cerita ini. Ya, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Nah, tadi ya. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, ini sebenarnya nama-nama mereka. Ini nama-nama mereka ini adalah nama-nama yang diberikan sejak mereka dilahirkan dan mempunyai arti. Orang Israel tuh, orang Yahudi kalau memberikan nama kepada anak-anak semuanya ada artinya. Ya. Ini nama-nama asli mereka: Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, saudara, ada apa namanya ya? Bukan peribahasa ya namanya, ya, yang menyatakan apa arti sebuah nama. Saudara, mungkin bagi banyak orang nama itu tidak ada artinya. Bahkan ada suku-suku yang tertentu ya di Indonesia, katanya mereka namain anaknya kalau pertama kali lagi hamil ya. Terus ya mungkin kalau saya salah maafkan saya. Terus pertama kali mereka lihat apa gitu, itu nama anaknya lagi hamil atau melahirkan, pokoknya seperti itu. Ya ada suku-suku, ada suku tertentu seperti itu di Indonesia. Ya. Jadi kalau ngelihat lampu, anaknya namanya Lampu gitu lah. Pertama kali dilihat itu Lampu, ya. Nah, anak-anak Tuhan tidak seperti itu ya. Apalagi sekarang kan udah canggih ya. Kita mau lihat, mau kasih nama anak semuanya, waduh, ibu-ibu tinggal, bapak-bapak tinggal buka Google. Bahasa Ibraninya apa ini? Ini bahasa Yunaninya apa? Bahasa Jawanya apa? Waktu mau namain anaknya. Karena mau nama anaknya itu punya arti. Ya. Saudara, pujangga ini berkata, apa arti sebuah nama? Bukan peribahasa, tetapi itu apa, puisi atau apa? Ya, puisi. Apa arti sebuah nama? Saudara, bagi pujangga ini tidak ada arti semua nama. Tetapi kita tahu di Alkitab mencatat nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Ya, buat orang percaya itu punya arti. Katakan amin. Haleluya. Ya, punya arti. Apalagi kita memiliki nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama. Dikatakan semua yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Nah, nama orang ini punya arti juga, keempat orang ini, saudara yang kekasih. Coba ya. Ini saya lihat ada catatannya di sini, nama arti daripada empat orang ini. Ya, saya bacakan karena ini nama udah dinamain sama orang tua mereka yang punya arti. Ya. Sebentar. Daniel berarti Allah adalah hakimku. Hananya berarti pemberian Allah. Misael berarti yang seperti Allah. Asaria berarti ditolong Allah. Ya, luar biasa. Makanya jadi orang seperti ini. Amin. Haleluya. Ya, orang tuanya memutuskan untuk memberi nama yang bagus dan nama yang punya arti, dan benar-benar kita lihat luar biasa. Ya. Jadi yang cikal bakal nanti orang tua atau yang lagi hamil mau punya nama, mau kasih nama anaknya, cari nama-nama yang berhubungan dengan firman Allah. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, saya tidak membahas tentang nama hari ini. Ayat 7 kita lihat. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego.
Saudara, bayangin. Semua mau dipretelin sama dunia. Ya. Termasuk nama. Saudara. Nama mereka, keempat orang ini, semuanya berhubungan dengan Allah mereka. Amin. Dan kalau nama yang diberikan di kerajaan Babilonia ini, 4 nama ini yang diberikan adalah nama yang berhubungan dengan dewa yang mereka sembah. Saya nggak usah kasih tahu arti-arti nama ini. Ya, saudara, dunia mau mengambil seluruh apa yang Allah sediakan bagimu, termasuk identitimu. Berbicara nama, berbicara identitas kita. Berbicara nama Yesus, berbicara tentang identiti daripada Allah. Makanya dibilang, nama di atas segala nama. Name above all names. Amin. Nah ini saudara, mau dirusak oleh dunia, mau digantikan oleh dunia. Saudara yang kekasih, kita harus sadar identitas kita. Siapa kita di hadapan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Status kita di hadapan Allah. Saudara, status kita adalah anak-anak Allah. Katakan, aku adalah anak Allah. Ya. Ini status kita. Bukan anak dunia. Katakan amin. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Ingin menghancurkan gereja Tuhan. Hari-hari ini. Keputusan harus diambil dengan benar. Jangan sampai salah. Ingat saya katakan tadi, step yang salah. Step pertama yang salah. Sudah dimulai. Step kedua, ketiga, keempat akan salah. Ya. Tapi step pertama kebenaran. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pasti benar. Haleluya. Saudara, tapi ayat 8. Kita lihat di sini. Wow, ini luar biasa. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Wow. Saudara, bayangin. Dia melawan arus. Seorang pembuangan. Betul? Dia dalam pembuangan. Kalau orang udah diambil di dalam pembuangan, sudah diambil dan dibawa ke pembuangan, dia ini nilainya apa, saudara? Nilainya dalam budak. Dia nggak punya kuasa atas dirinya. Tetapi tidak dengan Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Tidak. Mereka tahu. Di dunia ini mereka berada dalam rencana dan tujuan Allah. Katakan amin. Mereka tidak mau menajiskan hidup mereka dengan santapan raja. Anda tahu santapan raja itu? Bukan karena mereka nggak mau makan babi panggang dan segala macam. Bukan, saudara. Tetapi santapan raja itu adalah santapan yang sudah dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Daniel langsung bersuara. Katakan amin. Saudara, kita harus berani berbicara, speak up kepada dunia ini. Amin. Kita harus berani menolak dan memperkatakan tidak kepada dunia. Katakan amin. Dan ya kepada kebenaran. Saudara, kalau Anda tidak berani mengambil keputusan yang benar, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkammu.
Anda harus sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Saya mau katakan di hari-hari ini, Anda harus hidup bergantung kepada Roh Kudus. Anda harus mengarahkan kehidupanmu. Anda harus menjadikan Roh Kudus Allah adalah prioritas yang utama dan terutama di dalam hidupmu. Kalau Anda memutuskan untuk memprioritaskan, mengutamakan Dia, mengutamakan firman-Nya, saya percaya Anda akan terlatih untuk belajar hidup di dalam kebenaran. Sehingga Anda akan dengan mudah berkata no kepada dunia. No kepada sistem dunia. Dan Anda berkata ya kepada sistem kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara, semua pekerjaan iblis harus diberhentikan dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan. Ini kalau kita lihat mau ngapain mereka. Disuruh makan santapan raja. Supaya mau nanti punya karir di kerajaan. Susah, saudara. Penduduk Babilonia pun susah untuk bekerja di kerajaan. Ini sebenarnya karir yang bagus. Berapa banyak kita orang percaya, saudara, ya berani menajiskan diri kita, kompromi dengan dunia, kompromi dengan hal-hal yang gak benar, demi untuk karir kita, demi untuk Anda sebutin aja apa yang mungkin kita pernah lakukan, demi untuk ini, aku rela. Saudara, ini sangat penting sekali untuk kita harus tetap konsistensi di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Akibat dari keputusan yang diambil oleh Daniel ayat 8. Kita lihat apa yang terjadi ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, tahukah Anda, pada waktu Anda mengambil keputusan yang benar, Allah ada di pihakmu. Allah ada di pihakmu. Mungkin kita takut, kalau saya ambil keputusan ini, mungkin saya diberhentiin dari pekerjaan. Kalau saya ambil keputusan ini, mungkin karir saya nggak naik. Kalau saya ambil keputusan ini, mungkin saya tidak dapat apa yang selama ini saya perjuangkan. Saya mau katakan kepada Anda, kalau kita berani mengambil keputusan yang benar, Allah ada di pihakmu. Katakan amin. Pada waktu Daniel mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupannya, Allah langsung memberikan kasih karunia-Nya bekerja di dalam Daniel. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ini keputusan raja. Daniel menentang keputusan raja. Dan luar biasa. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pegawai istana. Bayangin pegawai istana. Ini membelot. Jadi dipengaruhi oleh Daniel. Betul? Saudara, kita yang harus mempengaruhi dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Katakan amin. Haleluya. Harusnya di mana kita berada, kita bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Di pekerjaan kita, di rumah kita, di mana Tuhan taruh kita, di gereja, di mana aja, di lingkungan apa aja, kita membawa dampak. Amin. Untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai orang bilang, aduh dia lagi yang datang. Aduh kalau dia hancur. Dia lagi yang datang. Udah deh, gosip dimulai. Dia lagi yang datang. Aduh orangnya serakah sekali. Dia lagi yang datang. Orangnya selfish banget. Cuma mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dia oke, dia gak peduli sama lingkungan. Oh dia lagi yang datang. Sombongnya setengah mati. Dia lagi yang datang. Tetapi saudara, kehadiran kita
dapat membawa dampak. Bukan hanya dampak orang bilang, waduh si Lydia nih, Ibu Lydia yang datang. Waduh, pasti lihat. Pasti kita diperhatiin. Pasti kita didoain. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Kehidupan kita harus membawa dampak. Keputusan yang kita buat itu akan membawa dampak. Keputusan Daniel membawa dampak kepada pemimpin pegawai istana. Kalau Anda baca cerita selanjutnya, saudara, pegawai istana ini akhirnya mengizinkan dia untuk memilih makanannya sendiri. Waduh. Raja nggak tahu nih keputusan raja. Saudara bisa membayangkan ini kepala pegawai istana ini berani mengambil resiko di dalam hidupnya. Ya, saudara, kalau Tuhan yang bekerja, amin. Siapakah lawanmu? Nggak ada yang bisa lawan engkau, amin. Dunia akan menjadi hambamu, bukan engkau menjadi hamba dunia. Katakan amin. Oh, nggak ada yang beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, untuk Anda mengambil keputusan yang benar, ingat, dunia yang akan menjadi hambamu dan saya. Bukan kita yang menjadi hamba dunia. Ini jadi hambanya Daniel nih. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat selanjutnya. Ayat yang terakhir tampilkan ini. Perhatikan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya. Ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow. Wow, beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, 10 kali lipat lebih hebat dari yang makan makanan raja yang dipersembahkan kepada dewa. Mereka tidak makan makanan raja. Mereka makan sayur-sayuran. Jadi yang makan barbecue boleh berpindah ke baju vegetarian hari ini. ya, saudara. Ya, saya bercanda kalau yang ini. Ya, itu keputusanmu. Ya, tapi saudara lihat di sini. Amin. Bukan masalah di vegetarian atau bukan, tetapi apakah Allah beserta dengan mereka atau tidak? Katakan amin. Mereka mengambil keputusan yang berani, yang melawan orang nomor 1 di kerajaan Babilonia. Saudara, berani enggak engkau melawan si Lucifer, raja dunia ini? Aturan main yang dia sudah tentang ajarkan sistem dunia ini. Mari sama-sama dengan nama Yesus kita lawan sistem ini dengan sistem kerajaan Allah. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Dan Anda akan mendapatkan dirimu. Sekali lagi, saya akan baca dengan hormat. Ini firman Tuhan luar biasa. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babilonia. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya.
Haleluya. Saudara, keempat orang ini berani mengambil keputusan yang tegas dan benar dalam hidup mereka. Amin. Saudara, keputusan akan menentukan langkah berikutnya atau akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Ambillah keputusan yang benar. Berani berkata iya kepada firman Allah dan berani berkata no kepada dunia. Kita harus hidup dengan keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini. Dan kalau Anda, saya sudah berjalan dalam keputusan yang benar, kita akan mendapat kita 10 kali lipat lebih hebat daripada orang-orang yang paling hebat dan terhebat di dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.